Indonesia kebangsaanku. Kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ASO pada tanggal 13 Januari 2022, Bupati Kerom Peter Gusbager, Eshut MUP. Saudara, bahwa sumpah dan janji yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Sumpah dan janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi di dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dan Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, agar saudara mengikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Senin tanggal 17 bulan Januari tahun 2022, berdasarkan keputusan Bupati Kerom nomor SK 8.221.3/01 tanggal 13 Januari 2022, dengan resmi melantik saudara. Kami percaya bahwa saudara akan mampu melaksanakan tugas dan kepercayaan ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan di atas pundak saudara. Bupati Kerom Peter Gusbager, Eshut MUP. Semua wajah baru, kita harapkan
ini bagian dari tradisi promosi, pergeseran, rotasi adalah penyegaran di tubuh organisasi. Tapi lebih dari itu kita menyeleksi para kepala distrik baru ini orang-orang yang bisa menjabarkan visi misi bupati dan wakil bupati. Kita harapkan mereka selama 6 bulan ini tidak meninggalkan tempat tugas. Saya sudah memberi ketegasan apabila kepala-kepala distrik ini meninggalkan tempat tugas dalam waktu 6 bulan ini dan tidak ada pembenahan internal, baik internal organisasi maupun juga sarana prasarana tata kerjanya tidak dibenahi, maka kita akan evaluasi dalam 6 bulan. Karena kepala distrik ini merupakan penunjukan dari bupati, maka mereka sangat ditentukan oleh bupati. Apabila mereka tidak mampu melaksanakan amanah ini dengan baik, menjaga kepercayaan pemerintah dan negara ini dengan baik, maka kita akan evaluasi segera. Begitu juga ada tugas tambahan yang akan kita berikan, termasuk pelayanan KTP, kemudian ada juga di distrik-distrik yang semi urban. Kita ingin ada penyerahan tugas-tugas tambahan seperti masalah persampahan bisa kita turunkan ke distrik. Tentu ini sedang kita kerjakan, platformnya seperti apa, skimnya seperti apa, sehingga distrik tidak hanya sebagai seorang kepala distrik yang hanya mengurus hal-hal yang pelayanan umum pemerintahan saja, tapi ada pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas tambahan yang bisa kita turunkan. Ini sedang kita menjadi bagian dari visi misi kita, percepatan pertumbuhan dan pemerataan di Kabupaten Kerom. Maka saya harapkan mereka dapat disiplin, jujur, bertanggung jawab, mencintai rakyat, bekerja terus-menerus secara inovatif dan kreatif. Di tengah tantangan perubahan era digital ini, saya pikir alat komunikasi semakin mudah. Kita akan terus memantau, mengevaluasi seluruh persoalan yang ada di wilayah distrik ini, dengan tentu berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang menjadi alat kendali kita. Bapak, terkhusus untuk distrik-distrik terjauh nih Pak, yang mungkin selama ini agak sulit terpantau, bagaimana penanganannya Pak? Iya, ini kita akan memasang dan sudah beberapa distrik sudah kita pasang sarana komunikasi SSB, ya. Dengan radio yang akan kita pasang di setiap instalasi distrik, bupati dan pemerintahan di tingkat kabupaten akan memantau langsung kinerja dari kepala distrik di wilayah-wilayah yang terluar, ya, yang terjauh. Ini kita akan pasang semua SSB di semua kantor distrik, puskesmas, untuk memantau kapus-kapus, memantau kepala distrik, sehingga mereka benar-benar setiap minggu kita pantau mereka ada di tempat. Dan tentu ada sandi yang bisa kita pakai untuk memonitor mereka. Kalau orang lain tidak mungkin pakai sandi itu, kita akan menggunakan sandi untuk berbicara dengan kepala distrik. Kalau kepala distrik tidak angkat radio, berarti orang lain yang sedang menjaga radio di situ. Seperti itu. Ya, banyak hal yang akan kita evaluasi, termasuk bagaimana mereka menjauhi hal-hal yang akan merendahkan mereka. Misalnya mereka terlibat dengan hal-hal yang kurang baik, yang sehingga masyarakat memberi laporan bahwa kepala distrik ada terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kurang baik, ya kita pasti akan tegur.